Memulai karir sebagai dosen di universitas ternama di Indonesia, Bambang Brojonegoro memulai investasi dengan ikut saham IPO sektor pertambangan. Tapi, seiring waktu, Bambang mulai diversifikasi ke investasi lain seperti properti, dengan harapan imbal hasil dari sewa bulanan. Kini portofolio properti mulai mendominasi, meskipun tak semua memberikan catatan imbal hasil yang memuaskan. Terutama properti apartemen yang ia beli dengan cara kredit. Bagaimana cerita Bambang memulai investasi? Dan apa saja portofolio investasi yang ia pertahankan hingga saat ini? Berikut wawancara wartawan Kontan Rashif Usman dengan Bambang Brojonegoro, Komisaris Utama Telkom Indonesia. Halo, selamat datang di Kontan Cuan Mantap. Kita hari ini berbicara dengan Komisaris Utama Telkom, Bapak Bambang Brojonegoro, soal pengalaman beliau bagaimana berinvestasi. Baik, Pak, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di tengah kepadatan jadwal ini masih mau menyempatkan hadir untuk bisa wawancara dengan Kontan, Pak. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Dan kita hari ini lebih banyak berbicara tentang investasi, Pak. Kita tahu zaman sekarang lebih banyak lah masyarakat atau pelaku pasar yang lebih melek dengan investasi ya, Pak ya. Di berbagai instrumen gitu. Ada yang moderat, tentunya juga ada yang berani ambil resiko kayak gitu. Boleh diceritain dulu nggak Pak, gimana awalnya pengalaman Bapak itu terjun ke dunia investasi gitu, dan instrumen apa gitu Pak yang pertama kali, dan kenapa memilih instrumen tersebut Pak? Ya tentunya sebagai waktu itu ya mungkin masih siswa di SMP SMA, ya perkenalan saya dengan ya dunia investasi secara luas tentunya dimulai dengan yang paling basic, yaitu tabungan ya. Jadi waktu zaman tahun 70-an itu, tahun 80-an itu terkenal namanya Tabanas ya, Tabungan Pembangunan Nasional, yang kemudian ya saya kebetulan mulai belajar menyimpan uang ya, meskipun ini kan bukan investasi dalam pengertian yang kita bayangkan, tapi paling tidak pada saat itu ya kesadaran menabung pun masih sangat rendah ya. Jadi boleh dibilang saya mencoba melakukan sesuatu yang waktu itu pun masih relatif langka di Indonesia, yaitu menabung ya. Nah kemudian ya tabungannya berjalan terus sampai saya pergi ke sekolah luar negeri ya, artinya setelah lulus S1. Sampai S1 sepertinya saya hanya fokus di tabungan itu aja. Cuma waktu itu lagi rame-ramenya kan setelah deregulasi perbankan, itu bank berlomba-lomba lah menawarkan tabungan dengan berbagai macam fitur, berbagai macam hadiah dan segala macam. Jadi waktu itu cuman keasikannya adalah memilih bank mana yang kita mau nabung ya. Tapi ya udah hanya terbatas pada tabungan. Saya sekolah di luar negeri. Di luar negeri pun praktis ya, karena juga uangnya pas-pasan ya. Jadi intinya hanya menabung, kemudian keluar masuk dengan cek dan segala macam ya. Mulai berkenalan dengan kartu kredit ya, dan kemudian setelah selesai sekolah, nah karena saya sekolah di Amerika, memang waktu itu saya berpikir, wah kalau mau nabung di Indonesia, saya ingin nabungnya di Citibank ya, karena ya masih semangat dulu baru lulusan Amerika gitu ya. Nah ketika kemudian saya mulai menabung di Citibank, punya kartu kreditnya, nah disitulah kemudian mulai terekspos dengan pengertian investasi yang kita pahami pada hari ini ya. Nah tapi memang awalnya waktu itu tidak langsung menggunakan berbagai instrumen investasi yang dikenalkan melalui bank ya. Tapi saya justru pertama nyoba beli saham ya. Waktu itu lagi musimnya IPO ya. Jadi orang waktu itu IPO, orang ngantri nunggu dapat kesempatan untuk IPO dan kemudian berharap dapat gain ya setelah beberapa saat memegang saham. Dan saya ingat waktu itu kebetulan ayah saya dulu pernah jadi Menteri Pertambangan, dan kemudian ketika beliau menjadi Menteri Pertambangan, kita dapat satu
investor besar yang pertama kali masuk ke nikel, ya. Selain BUMN Aneka Tambang, waktu itu satu-satunya yang masuk ke nikel adalah Inco, ya. Nah, Inco waktu itu IPO. Nah, karena saya ya relatif tahu mengenai Inco, dan Inco itu adalah perusahaan asing, ya, dari Kanada, sehingga ketika IPO saya beli, ya, dengan uang yang ada. Saya lupa ya, tuh kayaknya setelah pulang dari Amerika, ya, 90-an, ya. Awal ya. 90-an, ya. Enggak, 90-an tengah lah. Oh, tengah. 90 tengah. Saya lupa apakah itu sebelum atau sesudah krisis, ya. Tapi intinya pertama kali terlibat di saham itu adalah ketika beli Inco itu. Nah, kemudian sesudah itu juga sempat, kalau nggak salah, beli Antam juga, dan kemudian beli salah satu perusahaan properti. Tapi habis itu terus terang ya dorman aja gitu, ya. Artinya nggak pernah aktif lagi di saham. Nah, kemudian karena saya barangkali belum cukup punya waktu untuk full di investment, sehingga saya mengandalkan investasi saya lewat bank, lewat Citibank tadi. Jadi saya mulai ikut investasi misalkan reksadana, bank assurance yang ditawarkan oleh Citibank. Ya, jadi paling nggak masalah urusan manajemen investasinya, risiko investasinya itu sudah cukup di manage oleh banknya, ya, saya sebagai nasabah, sehingga paling tidak saya tidak harus berpikir sendiri dan menakar resikonya sendiri, ya, karena bagaimanapun meskipun saya belajar ekonomi, tentunya ada belajar keuangan juga, tapi kan kita nggak spesifik belajar mengenai investasi, ya. Jadi saya juga tidak mau ambil resiko, toh uang saya juga terbatas, ya, sehingga ya fokusnya lebih kepada bagaimana memanfaatkan atau mencoba mendapat manfaat dari instrumen yang ditawarkan melalui bank, ya. Jadi itu kira-kira reksadana, bank insurance, dan waktu itu didahului dengan beli saham yang kemudian tidak aktif, ya. Tidak aktif. Ada pengalaman menarik nggak, Pak, pada untuk yang pertama kali berinvestasi kayak gitu, Pak? Ya, pengalaman menariknya adalah ketika nyoba beli saham itu ada euforia, ya, waktu itu. Jadi seolah-olah orang kalau dapat kesempatan beli waktu IPO, seolah-olah hampir pasti akan mendapat gain, gitu, ya. Nah, itu yang juga saya harapkan. Tapi seingat saya, waktu itu ternyata tidak seindah itu, ya, tidak semudah itu mendapatkan gain, ya. Dan saya juga mungkin karena tidak terlalu antusias dengan invest di saham, sehingga ketika dari perusahaan yang saya beli itu tidak ada potensi gain yang bisa dikapitalisasi, maka akhirnya ya saya tinggal aja. Dan kemudian yang saya lakukan adalah, karena saya diamkan, ya cenderung kadang-kadang malah nggak terurus, tapi lupanya, ya kalau disebut durian utuh ya nggak segitu-segitunya amat, tapi kebetulan mereka keluarin dividen, ya Inco terutama. Nah, sehingga ketika Inco mengeluarkan dividen itu kan terakumulasi bertahun-tahun, karena nggak pernah saya ambil gitu kan. Jadi pernah ketika akhirnya saya sadar bahwa saya harus ngurusin saham ini, dan ada dividen yang bisa dikumpulkan, ya senang juga dapat, ya dividen meskipun nggak besar, tapi intinya ada sesuatu lah dari saham yang saya taruh gitu, ya. Kalau yang lain mungkin yang saya agak puzzling, agak bingung waktu itu yang bank assurance. Ya, kenapa? Karena saya paham mengenai instrumennya, tapi cara pelaporannya, ya, karena dia tidak masuk ke income statement rekening bank saya gitu, ya. Sehingga saya juga kadang-kadang suka khawatir, ini investasinya aman apa enggak, masih ada apa enggak gitu. Padahal ya sebenarnya yang mengeluarkan juga lembaga yang bereputasi, cuma karena tidak terrecord secara updated di rekening saya, di laporan bulanan apa segala macam, sehingga ya sempat muncul kekhawatiran. Tapi ya in general relatively ya segala sesuatunya lancar, ya, termasuk ketika akhirnya masuk reksadana, dan barangkali setelah masuk reksadana saya merasa lebih yakin barangkali untuk profil resiko orang seperti saya, reksadana yang paling cocok gitu, ya. Dan reksadananya tentunya bukan reksadana yang 100% equity, tapi yang combine lah, ya. Dan combine-nya ya kadang-kadang lebih heavy di fixed
fixed asset ya, artinya di obligasi gitu daripada di sahamnya. Selama berpengalaman terjun ke dunia investasi gitu ya. Iya. Hingga sekarang tuh portofolio yang dimiliki tuh instrumennya gimana, Pak? Saat ini? Iya, saat ini. Saat ini kalau dilihat dari investasi secara umum, paling besar sih di properti, ya. Jadi setelah kan saya pulang, mulai jadi dosen gitu ya, pelan-pelan akhirnya saya bisa mulai beli apartemen, ya. Kemudian apartemennya nilainya naik, bisa dijual, bisa dapat apartemen yang lebih besar, lokasi yang lebih bagus, dijual lagi, akhirnya bisa dapat apartemen yang lebih besar lagi di lokasi yang lebih bagus. Dan kemudian terutama setelah mulai menjadi full time ya komisaris, maka saya mulai bisa menambah aset properti. Ya, jadi properti itu yang paling dominan nomor 1, nomor 2 adalah reksadana. Ya, reksadana, kemudian atau mungkin gini, nomor 2 sama 3 itu mungkin hampir sama, reksadana dengan surat berharga, SBN, ya. Jadi SBN langsung, tapi itu juga diurusin sama bank kebetulan oleh Bank Mandiri, ya. Nah kemudian ada bank assurance kecil, reksadana pasar uang kecil, ya. Ya udah, ya itu paling komposisi aset sekarang, ya. Intinya itu semua bisa dilihat di LHKPN saya gitu, karena itu kan harus dilaporkan gitu ya. Kalau dipresentasikan kayak gitu tadi Pak, kira-kira properti apa di atas 50%? Secara nilai ya? Secara nilai kayaknya di atas 50%. Ya artinya yang paling besar lah gitu. Properti sekitar 60% lah gitu. Reksadana dan SBN mungkin masing-masing, SBN-nya lebih banyak dibanding reksadana. Ya mungkin 20-10 gitu ya. Terus sisanya ya asuransi, bank assurance, reksadana pasar uang gitu. Nah, tadi yang soal properti tadi Pak, kenapa pada akhirnya lebih banyak investasinya di bidang? Ya, ini aja basic dari pemahaman investasi yang saya tahu, yaitu ya istilahnya nasihat dari orang-orang yang pengalaman, pakai kalimat simple, harga tanah tidak mungkin turun. Ya, meskipun properti saya itu sebenarnya mayoritas masih di, artinya awalnya hanya di apartemen, ya, tapi kemudian mulai masuk ke artinya landed house gitu ya. Tapi ya saya berangkat dari pemahaman bahwa properti itu relatif bagus. Ya meskipun saya juga sadar kalau properti dalam bentuk apartemen ternyata juga nggak mudah ya, karena apalagi sekarang apartemen oversupply gitu ya. Jadi kalau kita mau jual beli itu masih susah. Tapi paling tidak kan kalau kita masih dapat manfaat dari sewa, lumayan lah untuk tambahan income bulanan gitu. Ini mulai dari kapan, Pak? Ya itu waktu saya dosen kayaknya ya, tahun 2000-an gitu. 2000 awal ya? 2000-an awal gitu. Ya saya ingat pertama kali apartemen yang saya beli itu Tamrin Residence. Tamrin Residence. Ya kecil, cuma 2 bedroom gitu ya, tapi kemudian bisa berkembang. Terus sekarang udah nggak ada lagi di Tamrin Residence gitu. Berarti waktu itu memang beli untuk diinvestasi tapi nggak ada. Beli untuk investasi, sempat disewakan juga lumayan karena di situ bagus daerahnya. Tapi kemudian ya ketika kita melihat peluang ada capital gain, ya saya jual, cari apartemen yang lebih besar, yang lokasinya lebih menarik lah gitu. Ada tips untuk berinvestasi di bidang properti nggak, Pak? Kalau di properti ya sepertinya nomor satu kalau membandingkan antara landed house dengan apartemen untuk di Indonesia saat ini ya, sepertinya landed house lebih bagus ya, lebih secure, lebih aman, karena meskipun juga tidak mudah ya kalau kita butuh untuk jual tanah, tapi paling tidak harga tanah basis NJOP atau market price itu lebih meyakinkan lah daripada kemungkinan kita menjual apartemen misalkan ya. Itu satu. Prinsip kedua adalah kalau kita kemudian beli apartemen dan itu tetap menarik menurut saya, sebaiknya cari apartemen yang punya potensi untuk disewakan dengan demand yang kuat. Ya, jadi kita harus rajin-rajin lah cari informasi ya, apakah apartemen di gedung ini, kompleks ini itu banyak penyewanya atau enggak gitu ya.
Dan kemudian kan di Indonesia juga karena banyak ekspat ya, yang kebanyakan kan yang menyewa kan ekspat. Nah, kita perlu cari tahu juga informasinya kalau ekspat dari mainland itu kebanyakan di mana, ekspat Korea di mana, ekspat Jepang di mana. Nah, kemudian kita coba targetkan ya. Jadi kalau pilih apartemen, pilihlah yang punya potensi untuk disewakan dengan nilai yang bagus ya. Nah Pak, di portofolio Bapak kan ada 5 instrumen ya? Ya kira-kira itulah. 5 instrumen gitu. Nah, strategi mengelola portofolio investasi ini gimana Pak? Ya, kalau yang terkait bank, reksadana, surat berharga ya, itu saya serahin ke RM lah ya, akun relationship manager gitu ya, yang dari waktu ke waktu akan nanya ke saya, Bapak mau diupdate nggak soal investasi? Kadang-kadang saya bilang, enggak, saya lagi nggak mikir soal investasi misalkan ya. Nah, kemudian kalau yang properti ya ada yang kita serahkan kepada pihak ketiga sebagai manajemen untuk melakukan penyewaan ya. Kemudian ada juga ya pokoknya kita keep aja gitu loh ya. Kalau apartemen kan enaknya nggak perlu maintenance yang ya harus bayar maintenance bulanan ke developer, tapi nggak perlu kita hire orang atau ini, tinggal misalnya pembantu di rumah suruh ke sana bersihin, udah gitu. Yang penting utilities, listrik dan segala macam tetap dibayar, kemudian pemeliharaan bulanan yang dari developer juga kita bayar gitu. Ya intinya kita kalau mau menyewakan harus pintar mencari agen penyewanya ya. Karena kalau sendiri berat lah. Kalau kita melakukannya sendiri berat. Jadi kita harus mempercayakan pada pihak ketiga. Nah, itu kuncinya adalah bisa nggak kita mendapatkan pihak ketiga yang bisa dipercaya dan ya memberi manfaat buat kita. Nah, dengan berbagai strategi tadi kan di setiap instrumen investasi itu kan Bapak punya strateginya masing-masing. Iya. Nah, dari pengelolaannya tersebut, nilai-nilai apa Pak atau prinsip apa yang Bapak pegang dalam berinvestasi Pak? Ya, utamanya adalah kita harus selalu memelihara aset itu. Jadi kita harus mau istilahnya keluar uang atau investasi untuk memelihara aset. Ya, contohnya saya ada villa di Bali yang kemudian ya meskipun karena dia setengah tradisional jadi atapnya itu dari bahan lokal gitu ya. Nah itu kalau tidak dirawat dengan baik itu bisa rusak gitu ya karena pengaruh cuaca dan segala macam. Jadi ya supaya tetap menarik untuk disewakan ya kita harus upgrade ya. Harus upgrade ya, keluar duit pasti, tapi yang paling penting kan kita tetap bisa menjaga nantinya income yang masuk dari properti tersebut ya. Jadi kuncinya menurut saya adalah di pemeliharaan dan memastikan. Kebetulan saya kan komisaris utama di Telkom. Rupanya sekarang salah satu demand dari penyewa adalah konektivitas dari WiFi misalkan ya. Jadi saya ingin memastikan di setiap tempat di mana saya menyewakan itu konektivitas WiFi-nya itu yang paling reliable ya. Karena selebihnya kan listrik segala macam kita nggak punya pilihan ya. Kalau pemeliharaan sudah dilakukan oleh pemilik gedung gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa kita berikan kepada customer dan membuat mereka happy ya salah satunya konektivitas internet gitu. Di beberapa investor kan juga memperhatikan gain-nya juga ya Pak ya. Ada nilai-nilai prinsip soal gain gitu. Kalau Bapak sendiri ada nggak sih Pak misalkan beberapa yang lain 20% take profit kayak gitu. Oh, gain. Sementara ini ya ada sih pemikiran itu. Cuma kalau untuk properti tadi ya mungkin marketnya sekarang belum cocok gitu ya untuk mendapatkan gain dari menjual. Jadi saya masih lebih fokus kalau ini masih bisa disewakan dengan tarif yang menguntungkan, ya paling nggak jangan sampai kita tekor lah. Artinya kan meskipun kita dapat uang dari penyewaan apartemen, kita kan tetap harus bayar bulanan untuk pemeliharaan. Nah itu kita harus hitung benar supaya kita paling nggak dapat surplus di situ. Kalau gain, ya mungkin kita sifatnya oportunistik aja lah. Kalau memang dirasa ada potensi gain yang besar, dan memang ada jelas potensial buyernya, why not gitu. Tapi ya kalau kita mencari dan pokoknya jangan sampai kita dalam posisi kita yang butuh benar gitu loh untuk menjual atau istilahnya lagi butuh uang gitu. Karena itu akan membuat
gain itu nggak akan muncul gitu. Ada tips lagi nggak Pak? Misalkan bagi para pemula nih yang mau berinvestasi kayak gitu, nah, memilih instrumen investasinya seperti apa, terus ketika udah masuk harus apa gitu, ada tips nggak dari seorang? Kalau saya sih tips utamanya adalah don't put everything in one basket gitu ya. Jadi harus ada diversifikasi. Nah, paling basic diversifikasi kalau buat saya itu tadi properti dan keuangan. Ya. Nah, untuk properti menurut saya salah satunya kalau kita ingin mencari gain terus-menerus, ya berarti kita harus agak punya waktu dan resources untuk melakukan itu. Ya, tapi kalau kita tujuan menyewa, ya kita harus pintar mencari agen penyewa, ya, yang bisa tidak hanya mencari keuntungan buat dia sendiri, tapi juga memberi manfaat buat kita. Itu satu. Nah, kalau sisi keuangan, menurut saya, ya sepinter-pinternya kita atau kita punya waktu, akan lebih baik kalau kita juga mengandalkan kepada relationship manager di bank, ya. Nah, jadi artinya harus pintar memilih bank yang tepat dan memilih RM juga yang tepat, gitu. Jadi artinya kalau kita merasa RM-nya kok kayaknya kurang pas nih atau kurang fit gitu ya. Ya minta aja ke banknya, cariin dong RM yang lebih bagus gitu loh. Ya, jadi jangan segan-segan gitu, jangan sampai ya kan udah di-assign. Ini kan kita kan customer, kita kan bukan pegawai yang harus terima bosnya siapa gitu kan. Kita ini customer, jadi kita berhak meminta yang terbaik gitu loh. Itu aja. Jadi biarkan mereka yang berpikir dan mereka bisa diajak diskusi. Jadi kalau kita punya ide, ya udah diskusiin aja sama mereka. Apakah kita mau beli saham ini, mau beli reksadana ini, reksadananya mau yang campuran, apa reksadananya hanya pasar uang. Biarkan mereka yang update gitu. Ya yang penting kita mencoba memahami, tapi ya suruh mereka yang menghitung ini resikonya apa gitu. Ada pengalaman yang kurang mengenakan nggak Pak selama berinvestasi gitu? Kalau berkenan juga boleh diceritakan gitu Pak. Ya itu mungkin salah satu properti, ya saya nggak mau nyebut di mana. Artinya beli apartemen nggak gede sih, cuma one bedroom apartment. Yang logikanya menurut saya harusnya ini bagus prospeknya, karena lokasinya itu kebetulan di dalam kayak super block gitu. Jadi ada kantor, ada apartemen, ada mall. Ya jadi harusnya nggak ada kurangnya. Sangat connect, artinya sangat ya. Artinya dari apartemen itu mau ke mall itu kayak cuman turun lift aja gitu loh. Ya, kantor juga sama, mereka juga nggak harus keluar lah pokoknya sama sekali. Tapi ya ternyata saya nggak tahu apakah agen di sana yang kurang bagus, kita dapat deal yang kurang bagus ya. Dijual saya cek juga harganya nggak bagus. Nah ini mungkin tips juga kalau kita ingin punya apartemen tapi dengan dengan harapan nanti bisa dijual kembali, jadi mencari gain, dan barangkali kalau prospek sewanya kurang bagus, ya mungkin kesalahan saya waktu itu saya ambil pinjaman KPA. KPA yang mungkin terlalu panjang. Ya, kalau terlalu panjang jadi mahal kan? Tenor panjang kan mahal jadinya. Ya, sehingga akhirnya ketika jual saya susah. Karena saya akan merujuk ke nilai itu terus kan. Selama di bawah itu, padahal pasarnya hari ini di bawah. Gitu loh. Jadi dijual nggak bisa. Nah tadi yang kedua, ketika disewakan, saya nggak tahu apakah agennya yang kurang bagus ya atau agennya ya dalam tanda petik agak curang. Ya yang saya dapatkan istilahnya hanya cukup untuk nutupin biaya maintenance gitu. Ya padahal logika ini kan nggak mungkin nggak laku gitu loh. Tapi ya mungkin karena di situ juga terus dibangun kompleks apartemen baru ya barangkali ya mungkin ada unsur oversupply juga di sana gitu. Terlalu banyak yang ditawarkan meskipun dengan amenities yang sama, tapi ya mungkin banyak pilihan, terutama ya orang kan nyari yang baru. Ya mungkin kalau apartemen trikinya adalah kalau dia udah berumur bangunannya maksudnya. Kan ini udah agak lama nih yang saya punya jadinya. Jadi sehingga kalah bersaing sama yang baru gitu loh. Mau dijual juga susah gitu. Orang nggak akan tertarik beli yang baru kan ketika mencari apartemen di daerah itu gitu loh. Jadi kalau yang properti di landed house itu lebih ini ya Pak? Landed house paling tidak harga tanahnya kan lebih stabil. Ya, karena ada tanah.
Kalau ini kan benar-benar bangunan, makanya begitu ada bangunan baru dia kan bisa langsung kalah. Kalau tanah mau ada yang baru dimanapun, selama lokasinya tetap di situ, nggak ada perubahan peruntukan untuk lokasinya ya baik-baik aja. Paling cuman belum ada pembeli atau pasarnya lagi nggak kuat lah untuk kita jual pada harga yang prime gitu loh. Kalau pasar villa gitu Pak, kan Bapak punya juga ya di Bali ya Pak? Ya satu, itu ya bagus untuk disewakan. Saya tidak melakukan itu untuk ini, karena awalnya saya mau pakai sendiri, tapi kemudian karena saya juga nggak bisa sering-sering ke Bali, akhirnya saya sewakan menggunakan agen. Dan kebetulan agennya bagus, pinter nyari pengisi ya, penyewa, jadi ya bagus lah sampai hari ini. Sahabat Kontan, kita hari ini sudah berbicara banyak soal investasi dan pengalaman, mulai dari pengalaman investasi hingga tips yang dibagikan oleh Pak Bambang Brojonegoro. Selanjutnya saksikan Cuan Mantap hanya di Kontan.